pertanyaan selanjutnya. Aku ini sebenarnya relate banget dengan ini Pak Ustadz. Oke. Bagaimana kalau misalnya ada suami sudah menikah lagi, terus dia tidak memberitahukan ke istrinya karena takut menyakitin perasaan istrinya. Oke. Ya, itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi, tetapi tentu sebenarnya laki-laki itu unik ya. Jadi dia mengira pernikahan itu sebagai satu kesenangan. Padahal dari konsekuensi hukum itu berat, tanggung jawab tambah rumit. Makanya kenapa ketika kemudian ayat tentang tadi yang awal kita bahas tadi, itu bagi saya ketika memahami bahwa konteks sejarah itu untuk membatasi, dan kemudian dengan pembatasan itu bahkan ada hak-hak perempuan yang jauh lebih dahsyat yang kemudian dilindungi oleh Islam, itu orang mau nikah lagi itu pikir-pikirnya berapa kali sih? Iya, maksudku aturan ada dengan prasyarat-prasyaratnya. Maka ketika orang mau mengikuti prasyarat-prasyaratnya, silakan. Cuman siapa sih yang mampu mengikuti prasyarat-prasyarat itu? Sangat-sangat minoritas, mungkin 100.000, mungkin 100.000.000 yang bisa kemudian memenuhi apa-apa yang menjadi tuntutan syariat. Karena ancamannya poligami gak adil dikit. Itu disebutkan dalam hadis, itu suami di hari kiamat badannya miring. Sedikit ketidakadilan saja bisa mengakibatkan. Nah, tapi di An-Nisa 129 bilang tidak mungkin Anda bisa berlaku tadi yang adil. perasaan ya. Tapi misalnya jatah nafkah nggak adil. Berarti masih miring dong. Kalau hati itu tidak diadili karena hukum itu berlaku pada yang dohir. Jadi kaidahnya kami berhukum dengan apa yang tampak. Kalau yang nggak tampak kan nggak bisa dihukumi. Banyak suami, banyak suami punya istri, kita nggak tahu hatinya kan. Bahwa mungkin sebenarnya cintanya masih untuk mantan dan lain sebagainya. Itu kan nggak bisa dihukumi. Sama dengan tadi soal perasaan pada istri yang mana yang lebih kuat, itu nggak bisa dihukumi. Tetapi dalam soal dohir, hukumnya jelas. Kamu membagi nafkah, kamu membagi waktu, kamu membagi perhatian, kamu membagi ini. Harus adil. Kalau nggak adil, miring itu tadi. Nah, masalahnya aku juga takut miring. Jadi sampai saat ini, aku masih terpikir bahwa Rasulullah gitu ya, kemudian Utsman, Ali itu tidak pernah mempoligami istri pertama. Karena istri pertama itu ya kan mendampingi kita dari benar-benar berjuang nol dan lain sebagainya. Untuk menjadikan berlaku adil sama dia dengan yang lain itu sulit banget.